Naskah Voynich telah mengundang kebingungan para kriptografer dan sejarawan selama lebih dari 600 tahun. Manuskrip kuno ini ditulis dalam aksara yang sama sekali tidak dikenal, dan hingga hari ini tidak ada satu pun yang berhasil memecahkan kodenya. Ditemukan kembali oleh pedagang buku langka Wilfrid Voynich pada tahun 1912, manuskrip ini telah menjadi salah satu teka-teki paling menawan dalam sejarah ilmu. Bayangkan sebuah buku yang dipenuhi dengan ilustrasi tanaman aneh, simbol astrologi, figur perempuan bertelanjang, dan simbol-simbol yang tampak seperti kode rahasia. Ia terlihat seperti kitab rahasia zaman pertengahan, tetapi tidak ada yang tahu bahasa apa yang digunakan, siapa penulisnya, atau apa tujuannya. Itulah awal dari kisah menakjubkan ini, yang bahkan sekarang pun masih menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dalam video ini, Anda akan menyelami misteri naskah Voynich, manuskrip penuh teka-teki yang hingga sekarang masih memikat perhatian dunia. Ditulis pada awal abad ke-15, antara tahun 1404 sampai 1438 menurut penanggalan radiokarbon. Manuskrip ini dibuat di Eropa Tengah atau Utara, meskipun asal persisnya masih tidak diketahui. Isi manuskrip meliputi sekitar 240 halaman velum, parchment, yang menampilkan ilustrasi botani, astrologi, biologi, seperti adegan mandi, kosmologi, resep farmasi, dan diagram-diagram aneh, semua tanpa penjelasan tertulis dalam bahasa yang dapat dimengerti. Sejarawan telah memecah kontennya menjadi 6 kategori besar: botani, astronomi, astrologi, balneologi, kosmologi, farmasi, dan resep medis. Penemuan kembali manuskrip oleh Voynich pada 1912 di sebuah koleksi Jesuit dekat Roma menandai kebangkitan ketertarikan modern terhadap naskah ini. Sejak tahun 1969, manuskrip disimpan di Perpustakaan Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Universitas Yale. Dengan ilustrasi yang memicu imajinasi dan tipografi yang menolak untuk dimengerti, manuskrip ini tetap menjadi magnet bagi para penggemar misteri dan sejarawan. Selama lebih dari 1 abad, ahli kriptografi profesional dan amatir telah berjuang untuk memecahkan kode teks naskah ini. Bahkan tim NSA pimpinan William F. Friedman ikut serta, namun hasilnya tetap nihil. Struktur frekuensi huruf dan pola-pola teks Voynich tampaknya berbeda dari bahasa alami atau cipher sederhana, membuat hipotesa seperti substitution cipher atau homophonic cipher sulit diterima. Beberapa teori muncul. Apakah ini shorthand pribadi dalam bahasa Latin, atau pesan tersembunyi menggunakan teknik steganografi seperti Cardan Grille? Namun hipotesa-hipotesa tersebut ditolak karena tidak cocok dengan struktur naskah asli. Ada juga gagasan bahwa ini adalah bahasa buatan dengan akar linguistik tertentu, teori yang dipertimbangkan tetapi belum dibuktikan. Lebih ekstrim lagi, ada yang menduga ini hanya hoax. Tulisannya memang tampak koheren dan kompleks, namun mungkin disengaja dibuat membingungkan. Semua percobaan tersebut belum menghasilkan jawaban definitif. Manuskrip ini tetap menjadi simbol ambisi manusia untuk memahami, sekaligus keengganan sejarah untuk membuka tabirnya. Beragam teori bermunculan mengenai asal-usul dan makna di balik naskah Voynich. Salah satu teori awal menyebut Roger Bacon sebagai penulis, meskipun ini kemudian dipatahkan melalui penelitian lanjutan. Dalam sejarahnya, pemilik tertua yang diketahui adalah Georg Baresch, seorang kolektor dan alkemis di Praha sekitar tahun 1600-an, yang mencoba mencari pencerahan dengan mengirim sampel naskah kepada Athanasius Kircher. Kircher, meski terkenal jenius, gagal menguraikan naskah ini sebelum manuskripnya sempat hilang. Kemudian muncul kembali ketika Voynich membelinya dari koleksi Jesuit. Teori modern juga berkembang. Beberapa penelitian mengasumsikan bahwa terdapat 5 penyalin, scribes, yang menulis bagian-bagian berbeda naskah, tiap-tiap untuk segmen botani, astrologi, dan resep-resep, menunjukkan konsistensi dalam skripnya. Ada pula klaim kontroversial. Linguis Gerard Cheshire berpendapat naskah ditulis dalam Proto-Romanische, berisi resep herbal, petunjuk mandi terapeutik, dan astrologi oleh seorang biarawati untuk Istana Maria dari Kastilia. Namun klaim ini dipertanyakan kritik dan tidak mendapat konsensus ilmiah.
Baru-baru ini muncul pendekatan matematis struktural dari Suhaib Ajama. Ia mengusulkan decoding berdasarkan ritme simbol, pola Fibonacci, pengelompokan berdasarkan prima, dan logika boolean, sebuah metode baru yang bisa diuji ulang dan falsifiable. Sebagian besar teori ini tetap bersifat spekulatif, namun semakin banyak pendekatan dari linguistik, kriptografi, hingga analisa statistik semakin memperkuat daya tarik naskah ini sebagai misteri sejarah. Munculnya teori-teori terbaru memicu kehebohan di kalangan akademik. Salah satunya adalah pendekatan struktural matematis oleh Suhaib Ajama. Dalam risetnya, ia menghimpun pola simbol berdasarkan bilangan prima, clustering Fibonacci, dan rasio emas, lalu menerapkannya pada glif dalam manuskrip seperti F52V, F88V, dan F91R. Metodenya bersifat falsifiable dan dapat diuji ulang, sebuah lompatan metodologis dalam upaya decoding Voynich. Sementara itu, klaim Gerard Cheshire tentang proto-Romanis yang berisi pengetahuan medis, astrologi, dan petunjuk mandi terapeutik juga sempat menjadi headline. Meski banyak ilmuwan skeptis, gagasan tersebut membuka diskusi tentang kemungkinan manuskrip sebagai textbook medis rahasia dari abad ke-15. Selain itu, studi budaya oleh Keegan Brewer dan Michelle Lewis dalam jurnal Social History of Medicine mengusulkan bahwa ilustrasi telanjang dan simbol-simbol tertentu mungkin menyembunyikan informasi tentang seksualitas pada masa medieval, rahasia yang sengaja dikamuflase karena tabu sosial saat itu. Terobosan-terobosan ini menandai era baru dalam pendekatan terhadap naskah Voynich. Kombinasi ilmu data, matematika, sejarah budaya, dan kritik literatur memberikan kerangka baru meski belum menyelesaikan teka-teki, setidaknya memberi cahaya tambahan pada pusaran misteri ini. Naskah Voynich tetap menjadi salah satu artefak paling misterius dalam sejarah. Dari legenda penulisnya yang hilang, penggunaan tinta dan velum abad ke-15, hingga ilustrasi tanaman tak dikenal dan diagram astrologi aneh, segala aspeknya masih mengundang rasa takjub. Upaya pemecahan telah melibatkan kriptografer canggih, ahli linguistik, analis struktur teks, hingga pakar matematika modern. Sejak 1912, saat Voynich memperkenalkan manuskrip ini ke dunia, ia telah memicu debat intelektual yang luas. Manuskrip tersebut berpindah tangan dari Baresch ke Kircher, lalu menghilang dan kembali muncul di tangan Voynich, hingga akhirnya disimpan di Yale sejak 1969. Setiap ilustrasi, naga kecil, bintang, wanita mandi, maupun tanaman aneh, seolah berbicara tanpa suara kepada kita. Beberapa teori menganggap ini textbook medis rahasia, karya esoterik seorang alkemis, atau bahkan dokumen tentang seksualitas tersembunyi. Yang lain melihatnya sebagai hoax rumit, constructed language, atau bahkan stream of consciousness. Yang terbaru, pendekatan matematis struktural dan decoding statistik yang bisa diuji secara ilmiah. Ketidakmampuan kita untuk memahami naskah Voynich, karenanya tetap tidak terpecahkan, adalah bagian dari daya tariknya. Manuskrip ini menjadi simbol pencarian tanpa ujung, daya tarik terhadap hal yang tak bisa dijelaskan, serta pengingat bahwa sejarah menyimpan teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan.